Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajriya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pengertian psikologi, pengertian persepsi, dan jenis-jenis persepsi. Yang pertama, pengertian psikologi. Di sini kita bisa melihat tentang pengertian psikologi, yaitu psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Di dalam psikologi, banyak hal yang harus kita pelajari, yang diantaranya yang ingin kami jelaskan yaitu persepsi dan motivasi. Pertama, penjelasan persepsi. Pengertian persepsi di sini kami membagi menjadi dua hal, yaitu pengertian persepsi secara etimologi dan pengertian persepsi secara terminologi. Yang pertama, pengertian persepsi secara etimologi, yaitu persepsi berasal dari bahasa Latin yaitu perceptio yang artinya menerima atau mengambil. Yang kedua, pengertian persepsi secara terminologi atau menurut para ahli, yaitu menurut Matlin 1998, persepsi adalah proses aplikasi pengetahuan sebelumnya untuk memperoleh atau mengumpulkan dan menginterpretasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Fadil sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori persepsi. Teori persepsi konstruktif disusun berdasarkan anggapan bahwa selama persepsi kita membentuk dan menguji hipotesis-hipotesis yang berhubungan dengan persepsi berdasarkan apa yang kita indera dan apa yang kita ketahui. Teori persepsi langsung menyatakan bahwa informasi dalam stimuli adalah elemen yang penting dalam persepsi dan bahwa pembelajaran dan kognisi tidaklah penting dalam persepsi karena lingkungan telah mengandung cukup informasi yang digunakan untuk interpretasi. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri sendiri atau individu. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang merasakannya atau menerimanya. Proses persepsi ada 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap penerimaan stimulus. Yang kedua, tahap pengolahan stimulus. Yang ketiga, tahap perubahan stimulus. Gangguan persepsi yaitu halusinasi atau MAFA, ilusi, depersonalisasi, derealisasi, gangguan somasensorik pada reaksi konversi, gangguan psikofisiologik. Penjelasan motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi secara terminologi. Kata motivasi diartikan sebagai suatu persiapan untuk menunjang terwujudnya perbuatan sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi menurut ahli. Menurut Mustaqim, motivasi adalah keadaan jiwa individu yang mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan guna mencapai suatu tujuan. Baik, saya akan melanjutkan materi proses motivasi. Tahap pertama, keadaan yang mendorong yang biasa disebut drive. Istilah drive sering digunakan saat keadaan motif memiliki dasar biologis atau fisiologis. Drive dipandang sebagai pendorong seseorang untuk bertindak. Tahap kedua, tingkah laku yang ditimbulkan oleh karena adanya drive. Sebagai contoh, rasa lapar mendorong manusia untuk mencari makanan. Tahap ketiga, tingkah laku manusia diarahkan pada tahap ketiga dari siklus motivasional, yaitu mencapai tujuan. Selanjutnya, materi gangguan motivasi. Distractibility, child, poor self-concept, impulsive, distractive behavior, dependence, hyperactive, withdrawal, underachiever, overachiever, slow learner, social interception. Terima kasih.